Selamat sore teman-teman. Pada sore ini ketemu lagi di channel saya. Kali ini saya baru saja datang dari membeli laptop atau tab Lenovo IdeaPad D330. Kenapa ini bisa dibilang laptop atau bisa dibilang tab? Jadi dia itu seperti tab ditambah dengan dock keyboard. Jadi dibilang laptop juga oke, dan dibilang tab juga oke. Nah, seperti barangnya seperti ini dia. Baru saja saya buka. Nah, seperti ini dia barangnya. Ini dia terpisah. Mari kita buka. Nah, ini dia untuk tabnya seperti ini, dan sedangkan ini untuk dock keyboardnya. Nah, ini untuk keyboardnya. Nah, seperti ini dia barangnya. Jadi kalau kita di sini kita bilang ini sebuah laptop, bisa sih dibilang sebuah laptop, memang kayak laptop. Tapi ini juga bisa dibilang sebuah tab karena fungsinya seperti tab, yaitu dia memiliki dua kamera sama seperti tab. Ini ada kamera belakang dan di sini juga ada kamera depannya. Jadi ini adalah laptop yang 2-in-1, dia mempunyai dua fungsi dia. Sedangkan bagaimana untuk performanya, mari kita akan coba bagaimana dengan laptop Lenovo D330 ini. Ini adalah nah, dalam kotaknya dia terdapat sebuah charger. Chargernya seperti ini dia chargernya. Nah, terus di sini ada buku-buku Lenovo, kartu garansi, dan kotak sepertinya. Nah, pada saat pembeliannya dia terpisah antara docknya dengan tabnya seperti ini. Nah, ini dia docknya seperti ini. Baiklah, sebelum kalian lanjut, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel saya ini supaya dan terinspirasi untuk mengembangkan channel saya ini. Baiklah teman-teman, sekarang kita akan coba performa daripada Lenovo D330 ini. Nah, untuk pemasangannya sangat gampang. Di sini dia udah mengandung magnet ya. Di sini dia udah mengandung magnet, tinggal kita colokkan seperti ini. Tapi kalian jangan salah ya, pada laptop ini mesinnya itu bukan di sini, bukan di keyboardnya. Mesinnya itu adalah di sini dia. Nah, memori, MMC, penyimpanannya semuanya dia ada di sini, bukan di keyboardnya. Ini hanya dock saja. Nah, tapi di dock ini juga terdapat touchpad, dan juga terdapat USB. Baiklah, sekarang kita akan pasang. Pemasangannya sangat simpel sekali. Ini di bagian bawahnya dia ada seperti ini. Baiklah, kita akan kupas dulu bagian bawah daripada tabnya ini. Di sini ada dua lubang. Nah, lubang ini adalah lubang untuk tempat memasukkan daripada dock keyboardnya itu. Nah, di sini sirkuit listrik, artinya untuk menghubungkan antara dock keyboard dengan tabnya ini. Di sini ada soket untuk memori. Jadi ini kan bawaannya cuma 128 GB. Jadi di sini kita bisa tambah sehingga untuk memperbesar media penyimpanan daripada laptop ini. Sedangkan di bagian sampingnya daripada tab ini, dia pertama terdapat tombol power. Kemudian ini ada tombol volume, yaitu untuk membesar dan mengecilkan volume. Nah, di sini juga terdapat hebatnya, dia sudah terdapat soket USB-C untuk chargernya dia. Baterainya juga di sini teman-teman. Semuanya dia di sini di dalam tabnya ini. Jadi kita bisa kalau berpergian tidak membuat ketikan, jadi kita bisa bawa tabnya ini saja. Nah, ini untuk kabel powernya, power input. Sedangkan bagian sampingnya ini untuk headset atau menyambungkan ke audio. Baiklah, sekarang kita akan pasang. Caranya seperti ini, dia pasti akan tertarik, sangat gampang karena dia sudah mengandung magnet. Nah, seperti ini dia. Nah, tertarik dia ada di magnetnya. Nah, seperti itu. Terus di bagian dock keyboardnya ini, di bagian sampingnya ini juga terdapat tempat USB 2.0. Bolak-balik dia terdapat USB 2.0. Jadi teman-teman, saya akan jelaskan pada Lenovo D330 ini dia menggunakan prosesor. Dia menggunakan prosesor Intel Celeron N4020. Untuk grafiknya dia menggunakan Intergraphics Intel UHD Graphics 600.
Sedangkan chipsetnya dia menggunakan Intel Shock Plafond. Untuk memorinya dia sudah 8 GB. Untuk memorinya ini sudah 8 GB. Sedangkan untuk stroke-nya dia sudah menggunakan stroke 128 GB eMMC, artinya flash memory. Dia menggunakan 128 GB flash memory. Nah, sedangkan untuk card reader dia ada micro SD yang tadi saya jelaskan bagian bawahnya, audio chip sebelah pinggir yang sudah saya jelaskan, dan kamera frontnya yang ini 2 megapiksel. Untuk belakangnya ini dia 5 megapiksel. Kamera belakangnya ini 5 megapiksel. Nah, untuk mikrofonnya yang di sini dia masih mono. Sedangkan baterainya dia integrate 39 WH. Maksimal baterainya itu untuk lokal video yaitu 8 jam. Sedangkan untuk power adapternya dia 45 watt ini dia. Power adapternya ini 45 watt. Sedangkan terus untuk displaynya ini dia menggunakan layar 10,1 inci, dimana dengan resolusi 1280 kali 800, IPS 300 net glossy. Kemudian untuk touchscreen-nya ini dia ada touchscreen ini. Touchscreen-nya dia touchscreen ininya 10 point dan dilengkapi sensor akselerator. Jadi ketika kalian main game bisa kalian goyangkan seperti ini, dia sudah bisa bergerak-gerak ketika kalian main game. Dia belum support dengan pen, artinya dengan pen tool dia belum support dengan menggunakan pen dia. Sedangkan untuk dimensi dari tabnya ini adalah 9,8 dikali 7,0 dengan ketebalan 0,37 inci. Sedangkan untuk dock keyboardnya ini dia 249 kali 186 kali 8,5 mm atau 9,8 kali 7,32 kali 0,33 inci. Tabletnya sendiri ini beratnya dia sekitar 600 gram, sedangkan untuk keyboard docknya ini sekitar 510 gram. Nah, untuk operating sistemnya dia sudah menggunakan Windows 10 Pro 64 bit. Kemudian untuk RAM-nya di sini jelaskan memorinya 8 GB. Terus sistem modenya 82HO, ini manufakturnya Lenovo. Nah, sedangkan untuk WLAN dia sudah memakai WLAN dan dia juga sudah memakai Bluetooth. Nah, untuk standar portnya dia terdapat 2 port USB 2.0 yang tadi terdapat di bagian docknya ini, di bagian dock keyboardnya ini. Dock keyboardnya ini kanan kiri dia terdapat masing-masing satu buah port 2.0. Pemakaian keyboardnya ini di sini cukup enak juga karena dia memiliki touchpad yang cukup besar. Terus untuk gini pengetikannya dia keyboardnya dia memakai hampir full, semua tempat di sini dimanfaatkan, sangat bagus. Nah, sedangkan untuk nyaman kita memakai, misalnya kita pada saat kita kerja tanpa menggunakan keyboard, di sini bisa kita buka juga dengan cara seperti ini, karena ini menggunakan magnet, jadi bisa tinggal kita buka seperti ini. Ini juga posisinya pun ini bisa beda-beda, bisa kita bolak-balikkan seperti ini. Jika kalian ingin menonton, bisa juga kalian taruh seperti ini. Nah, dia akan langsung tertarik karena dia menggunakan magnet. Jadi posisinya seperti ini, bisa juga seperti ini. Nah, dia bisa juga dipakai seperti ini. Jadi ketika kalian ingin menonton, sangat enak lah buat untuk nonton. Dia seperti sandaran jadinya. Nah, terus untuk untuk jika kalian ingin hanya membawa tabnya saja, bisa kalian gunakan seperti ini. Nah, ini juga sudah mengusung otomatis dia, jika kita ingin berdirikan seperti ini, dia akan berdiri seperti ini. Sama juga fungsinya seperti tab. Nah, tapi dia sudah memakai aplikasi Windows. Nah, dari layar dari 0,28 itu berapa sih yang dipakai untuk Windowsnya itu?
Nah, ini transmisinya seperti ini. Dia terpakai untuk Windows total memori tersebut. Di sini yang terpakai 79,4 GB. Nah, jika kalian ingin menambah space-nya tersebut lagi, kalian bisa memasukkan di sini memorinya. Di sini ada slot memori. Kalian bisa menambahkan slot memori di sini, misalnya memori 128, 256, bahkan sampai 512. Kalian bisa taruh di sini. Untuk kerjanya ini sangat enteng dia, karena dia memakai memori yang cukup besar. Jadi untuk membuka-buka aplikasi cukup lumayan. Jadi untuk saya sarankan ini sih untuk pekerja-pekerja kantoran lah. Artinya laptop ini enak digunakan ketika kita untuk presentasi ataupun untuk belajar sekedar untuk mengetik dan bahkan untuk membuat laporan-laporan saja. Tapi kalau untuk bermain game ataupun menggunakan desain-desain grafis, saya sarankan tidak menggunakan laptop ini karena dia masih menggunakan prosesor Intel Celeron. Jadi untuk kecepatan gamenya itu sangat lambat sekali. Kemudian nah di sini juga ketika kita cabut, di sini dia akan muncul tombol keyboard seperti ini. Jadi kalau kalian kesulitan mengetik, bisa kalian masukkan tombol keyboardnya seperti itu. Nah, jadinya gampang kan teman-teman. Nah, di sini dia Intel prosesornya Celeron N420 at 1.1 GHz. Core speednya, nah semua terlihat di sana. Sedangkan untuk mainboard chipsnya, nah ini dia. Ini untuk keyboardnya, mainboardnya menggunakan Lenovo. Modelnya itu. Ini untuk memorinya 8 GB. Nah, memori 8 GB ini tidak bisa diupdate teman-teman. Dia tidak bisa diganti ataupun diupdate karena memorinya ini menggunakan 8 GB sudah disolder, dia solder memori, not upgrade, jadi tidak bisa diupgrade ya untuk untuk memorinya. Pada saat video ini kami buat, laptop ini kami beli dengan harga 4.900.000. Itu adalah harga yang cukup murah dengan spesifikasi menggunakan prosesor Intel Celeron 4020, memori 8 GB. Nah, dia di bagian belakangnya itu dia seperti ini dia. Terdapat tempelan, ini ada logo-logo stiker dari Windows, ada Intel Inside-nya seperti itu dia. Untuk bagian belakangnya ini, docknya ini tidak ada apa-apa, dia hanya cuma dock ya. Jadi kalau kalian juga punya keyboard Bluetooth, bisa juga kalian menggunakan keyboard Bluetooth untuk mengakses daripada komputer ini. Jadi komputer ini, dia keyboardnya ini tidak panas sama sekali seperti apa yang kalian rasakan di komputer-komputer biasanya, karena semua mesinnya itu di sini. Nah, komputer ini juga laptop ini pun dia tidak akan ribut, tidak berbunyi kipas, tidak berbunyi seperti itu karena dia tidak menggunakan kipas teman-teman. Dia sama seperti tab, tidak menggunakan kipas, tidak akan ada suara seperti suara kipas yang seperti kita pakai pada laptop lainnya. Nah, terus di bagian bawahnya ini juga dia terdapat speakernya lumayan, untuk suaranya lumayan bagus karena saya coba tes di nyari lagu-lagu. Nah, lumayan kenceng dia, untuk ininya, untuk untuk suaranya. Baiklah teman-teman, segitu video review saya terkait dengan laptop Lenovo 2-in-1 D330. Jangan lupa kalian subscribe, komen, dan like video saya ini. Tentunya dengan subscribe dan like dari kalian sangat akan membantu untuk perkembangan channel saya ini. Sekian, terima kasih, sampai jumpa di unboxing komputer dan barang-barang lainnya. Sekian, terima kasih.